Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam madina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode pemisahan campuran. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Izzuddin dari kelas 1D Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Berbicara tentang proses pemisahan campuran, apa sih proses pemisahan campuran itu? Proses pemisahan campuran adalah suatu proses pemisahan zat pelarut dan terlarut. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Campuran adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Selain itu, dalam campuran tidak ada perubahan kimia seperti titik lelehnya. Secara umum, campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air teh. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang zat pelarut dan zat terlarut masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dan pasir. Ya, di sini ada beberapa proses metode pemisahan campuran. Yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyubliman atau sublimasi, yang ketiga penyulingan atau distilasi, yang ketiga pengkristalan atau kristalisasi. Nah, sebenarnya metode pemisahan campuran itu masih banyak. Cuman yang kita bahas di sini hanya 4. Yang pertama metode penyaringan atau filtrasi. Penyaringan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Padatan dengan ukuran partikel besar yang tidak larut akan tertinggal di kertas saring, sedangkan cairan dengan ukuran partikel lebih kecil dari pori-pori kertas saring akan melewati kertas saring. Padatan yang tertinggal di kertas saring disebut residu dan cairan yang dapat melewati kertas saring disebut filtrat. Contohnya memisahkan air teh dari batang dan daun teh dengan menggunakan penyaring teh. Kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Ketiga, penyubliman atau sublimasi. Metode pemisahan campuran yang satu ini adalah cara pemisahan campuran antar zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Contohnya memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Pemisahan ini dilakukan dengan memanaskan campuran kapur barus yang kotor sehingga kapur barusnya menguap, sedangkan pasirnya tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap kapur barus didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim, berubah menjadi kristal kapur barus yang berwarna putih. Penyulingan atau distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran antar zat
cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Penyulingan bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi sehingga dapat memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, maupun aspal. Oke, sekian untuk pembahasan tentang metode pemisahan campuran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.